Tuhan, ini itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sebelumnya saya ingin katakan bahwa coba kita ubah pola mindset kita datang ke gereja itu untuk apa kayak gitu. Saya juga yakin setiap kita punya masalah masing-masing. Mungkin bisa dikatakan saya mungkin hari ini seakan-akan gak berkecukupan gitu, seakan-akan makanan udah cukup di rumah gitu, seakan-akan saya kurang sesuatu. Tapi kita saudara datang ke tempat ini, kita ubah pola semuanya, kita datang hanya untuk Tuhan. Pikiran kita, hati kita hanya buat Tuhan, jiwa kita hanya buat Tuhan. Kita datang sama Tuhan, angkat hati kita sama-sama, angkat pikiran kita hanya buat Tuhan, angkat hati kita sama-sama. Kita katakan saat menyembah. Saat Rohmu bergerak, saat ku memujimu, kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bergerak, saat ku memujimu, kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bergerak, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan.
Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, lalu hatiku ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus, glory.
menegakkan jiwa kami untuk menyembah Tuhan. Kami gak mau menjadi seorang pembohong Tuhan. Saat hati kami gelisah, takut, khawatir, sekarang kami sukacita, itu bohong di hadapan Tuhan. Tetapi kita sama-sama Tuhan ingin jujur Tuhan. Saat kami gelisah, takut, khawatir, kami hanya ingin memandang wajah Tuhan. Kami hanya ingin menyembah Tuhan yang akan mengubahkan segalanya, yang akan mengubahkan hati kami menjadi sukacita, kedamaian, bergairah untuk menyembah Tuhan. Kita sama-sama angkat hati kita doa Tuhan. Kita ingin dekat dengan kekudusan-Nya. Kita sama-sama sembah Tuhan. Beri roh yang fokus, beri roh yang mau menyembah Tuhan, keinginan hasrat yang mau dekat dengan Tuhan. Kita sama-sama angkat puji kembali. Sembah sebab yang hanya Yesus yang kudus. Menikmati
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu saat pada pagi hari ini memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati Amin. hadirat-Mu, Haleluya. kasih-Mu hari ini, bahkan nafas kehidupan yang masih kami hirup detik ini Tuhan. Ini adalah anugerah yang ingin kami persembahkan kembali untuk memuliakan Engkau. Terima kasih buat penyembahan hadirat Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar itu menjadi kekuatan baru bagi kami dan hati kami dikuatkan oleh karena Roh Kudus bekerja di tempat Ya. ini. Urapi dari diri hamba-Mu, firman-Mu berbicara dan Roh-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara Shalom. yang dikasih Tuhan. Ya. Shalom sekali lagi. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, kita semua semangat dan sukacita. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya tadi berdiri di sana, terlintas seperti ini dalam hati saya. Betapa saya dan mungkin teman-teman juga tidak pernah menduga atau tidak pernah terpikir sama sekali kalau kita seandainya sekitar bulan 12 tahun 2019 lalu kita diperlihatkan dengan foto kondisi cara ibadah kita seperti ini, kita mungkin akan terkejut dan kita tidak akan pernah menyangka masa ibadah kayak gitu ya, contoh seperti ini ya menurut saya kita ini kalau secara kasarnya kita seperti di dalam penjara gitu kan, tapi tidak ada pilihan karena memang zaman ini ya saatnya harus seperti ini pilihan yang terbaik memang seperti ini. Nah, yang mau saya katakan adalah Bapak Ibu Saudara teman-teman bahwa betapa kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, bahkan besok kita nggak akan pernah menyangka bahwa sesuatu bisa berubah dengan sangat drastis kalau sudah waktunya Tuhan. Amin. Nah, bagaimana kita? Hampir seluruh dunia sekarang ini terkejut, kaget, bahkan tidak siap menghadapi kondisi yang sekarang kita ada saat ini. Tapi tidak ada pilihan, mau nggak mau kita harus siap, mau nggak mau kita harus hadapi. Ya Bapak Ibu Saudara, saya saat ini bukan lagi khotbah mungkin ya, saya lebih mungkin bisa saya katakan saya ingin berbagi dari apa yang saya dapatkan dan saya renungkan dari firman Tuhan yang saya baca. Kemarin saya baca sebuah status ya, postingan seorang hamba Tuhan di Facebook. Dia bilang begini, saya minggu kemarin diundang berkhotbah ke sebuah gereja. Waktu saya diundang berkhotbah di sebuah gereja, saya diberikan catatan oleh sang majelis dengan 3 poin. Yang pertama, jangan bahas COVID. Yang kedua, jangan bahas tentang penyakit dan lain-lain. Yang ketiga, waktu harus cepat dan tepat. Ya, jadi ini sudah prosedurnya, sudah protokolnya. Jadi maksudnya gereja itu mungkin supaya sang pendeta ya bawa firman Tuhan yang sukacita saja. Karena memang keadaan sudah susah, ya udahlah nggak usah bahas kesusahan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak bermaksud mengkopi peraturan itu, tidak. Dan saya tidak sedang membicarakan soal keadaan atau penyakit atau apa saat ini, tidak. Tapi saya ingin berbagi bagaimana kita saat ini lewat kehidupan kita bisa berdampak. Amin. Nah, ini firman Tuhan yang sudah sangat sering kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya pernah diberi kesempatan bagi firman Tuhan lewat online, saya ada bawa poin sebuah firman Tuhan di sama Perudi waktu itu ya di online.
bahwa di zaman ini ada banyak sekali tipe-tipe manusia yang berbagai macam cara menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Nah, dan salah satu tipe manusia yang paling diperlukan adalah solution maker. Ya, bagaimana seseorang menemukan solusi di zaman ini. Saat ini orang udah nggak butuh yang namanya misalnya teriak-teriak atau apa dan lain-lain, nggak butuh lagi yang namanya demo-demo, malah diketawain orang, bener nggak? Udah nggak butuh lagi kritik-kritik, sudahlah, udah nggak usah lagi bahas-bahas penyakit, udahlah, semua sudah tahu. Yang diperlukan orang saat ini, karena semua orang saat ini sedang berada di dalam kesesatan, yang diperlukan cuma satu, solution maker. Itu sebabnya saya nonton berita beberapa hari ini, bahkan beberapa minggu, banyak orang yang merelakan ya, memberikan dirinya sebagai sukarelawan untuk menjadi salah satu relawan untuk mencoba vaksin gitu ya. Tujuan dia ketika ditanya kenapa mau jadi relawan, supaya semakin cepat ditemukan vaksin. Nah, yang saya tangkap adalah bahwa orang begitu merindukan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi solution maker. Amin. Bukan sekedar komentator, bukan hanya sekedar kritikus ya, bukan hanya sekedar itu, tapi lebih penting Tuhan ingin kita membawa solusi bagi setiap lingkungan, kondisi dimanapun kita berada. Nah, itu adalah salah satu tugas bagian kita sebagai orang percaya yang melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan yang mau saya bagikan pada pagi hari ini adalah, supaya cepat saja, nggak lama, yaitu bagaimana kita fokus melayani Kristus di tengah gelombang hidup. Ya, saat kita sedang menghadapi sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, tentunya boro-boro melayani Tuhan ya, boro-boro saya melayani Tuhan, boro-boro saya kasih perpuluhan saja, boro-boro saya menolong orang, saya sendiri juga nggak makan gitu kan. Nah, saya mau berbagi teman-teman, buat Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melayani Tuhan di tengah kondisi gelombang kehidupan ini. Nah, setiap hari pasti dong ada masalah. Selama kita masih ada di dunia ini pasti ada masalah. Tapi yang terpenting kita harus fokus kepada panggilan kita. Karena satu hal yang mau saya bagikan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tujuan kita di dunia ini cuma satu kok, yaitu melayani Tuhan. Lewat apa? Banyak hal. Melayani Tuhan lewat kapasitasmu, lewat kehidupanmu, lewat apapun yang ada di dalam dirimu, pakai itu untuk melayani Tuhan. Itu doang tujuan kita di dunia ini. Nah, saya pernah dengar seorang penulis buku dikatakan begini, ketika kamu melayani Tuhan, kamu sedang mempermalukan sang Lucifer. Wow, keren banget ya. Karena si Lucifer itu diciptakan sebenarnya untuk melayani Tuhan. Dia diciptakan begitu megah dan hebatnya ya. Dia diciptakan dengan segala keagungannya, dia diciptakan dengan segala kemegahannya, kekuasaannya, dan difasilitasi dengan sedemikian hebatnya. Untuk apa? Supaya kamu bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Gitu. Tapi kita sama-sama tahu, Lucifer menyalahgunakan kehebatannya, kekuasaannya, kedahsyatannya, keindahannya, kemuliaannya, disalahgunakan untuk dirinya sendiri. Lalu Tuhan menciptakan kita manusia yang diciptakan dalam bentuk apa? Daging yang begitu lemah. Dicubit dikit sudah biru, jatuh dikit sudah berdarah. Ya kan? Jauh sekali kekuatan kita kalau secara fisik, secara natural, secara supranatural, jauh banget kekuatan dan kehebatan kita dibandingkan sang Lucifer. Lucifer itu diciptakan dengan begitu hebatnya, tujuannya kamu difasilitasi dengan begitu hebatnya supaya kamu bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Lalu dikasih iblis dibuang ke bumi. Tuhan ciptain manusia. Manusia diciptakan dengan begitu rapuhnya, jauh banget berbanding dengan
manusia. Ketika saya baca buku itu, how amazing. Wow, hebat banget cara Tuhan mempermalukan si iblis. Jadi saya baca buku itu dikatakan seperti ini. Ketika kamu melayani Tuhan, kamu sedang mempermalukan si iblis. Ternyata benar. Dalamnya kalau dikatakan tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Jadi satu tujuan hidup kita di bumi ini adalah melayani Tuhan. Amin. Nah, ketika kita ingin melayani Tuhan, ketika kita sudah tahu, oh, aku mah ingin melayani Tuhan lewat talentaku, aku mah ingin melayani Tuhan lewat hartaku, aku mah ingin melayani Tuhan dengan kegantengan, kecantikan, dan semua yang ada padaku. It's okay, no problem. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita harus akui, kita suka di dunia ini jadi nggak fokus ya. Misalnya harus berurusan dengan A, berurusan dengan B, sehingga kadang tidak fokus. Nah, ilustrasi pembuka Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu kami tuh temenin adik saya ke Pangandaran. Nah, kami itu memakai pedoman untuk bisa nyampe ke tujuan pantai Pangandaran itu dengan Google Map ya. Itu tengah malam kami berangkat. Tengah malam berangkat, jam 9 malam berangkat, berharap subuh nyampe, langsung cari penginapan dan bisa langsung besok paginya liburan sebentar bersama saudara. Keluarga gitu ya. Jadi kami berangkat jam 9 malam. Kami memakai Google Map untuk menuntun kami. Nah, waktu kami menggunakan map itu, kami udah sampai di Pangandaran sekitar, sebenarnya udah nyampe di Pangandaran sekitar jam 1 malam, harusnya kami sudah nyampe. Tapi karena kami sempat agak salah lihat nih belokannya nih, pas ngelihat pedoman ini kami salah ngelihat, lalu kami belok arah ke sebuah jalan yang kami ikutin. Jalan ini lama-lama ini jalannya itu jam 2 malam. Jam 2 malam kok 2 malam ya, jam 2 malam di tengah hutan. Kami tuh dibawa sama map ini karena kami sempat nggak ngeliat pas disuruh belok, kami nggak ngeliat. Nah, akhirnya kami ngikutin jalan yang mau nggak mau Google Map kan akhirnya kasih solusi yang lain kan, ngelewatin jalan mana. Nah, akhirnya kami diarahkan ke sebuah jalan, ini belok ke kiri. Kami makin jalan makin kecil, sampailah kami di sebuah hutan yang sangat gelap. Ini jalan semakin kecil. Tadinya kan jalan raya 3 mobil lewat ya. Ini kami ikutin jalan 1 mobil juga kecil. Gelap, jam setengah 3 malam subuh masuk hutan. Dan itu kami cuma berdua dan adik saya dan bawa anak kecil. Kami tuh bingung. Nggak ada lampu jalan, nggak ada penduduk, hutan, jalan setapak. Kami nyampe ke sana. Lalu kami bilang, kata siapa, udah nggak bener ini, nggak mungkin ini jalan ke pantai, jalan setapak lewat hutan. Kami lihat di depan tuh nggak ada cahaya, yang ada cuma kegelapan, gelap banget. Kami bilang, ini kalau kita ikutin udah nggak bener ini. Akhirnya kata siapa, udah nggak bener, putar balik. Kami sampai jalan, sampai melihat ada satu rumah warga di situ kami putar balik juga susah banget. Benar-benar kami sampai di jalan yang sangat gelap di tengah hutan. Karena apa? Hanya cuma sebentar doang melihat petunjuk. Mungkin nggak sampai 1 detik, mungkin ya 1 detik lah mungkinnya itu. Akhirnya kami salah jalan dan kami harusnya udah bisa nyampe jam 1, udah bisa tenang. Kami akhirnya nyampe di tempat itu jam 3:30 ya, jam 3:30 subuh. Banyak waktu terbuang. Kami tersesat hanya karena keliru 1 detik. Harga yang harus dibayar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi bagi kita. Terkadang kita terlalu banyak menghambur-hamburkan waktu dalam hidup ini. Masih muda, dah ini masih kaya, dah ini masih banyak duit, dah ini masih ada waktu, umur kurang masih sedikit, tenang dah lah. Kita terlalu banyak menghambur-hamburkan waktu sehingga kita lupa bahwa telat 1 detik aja kita bisa salah arah. Seperti yang saya katakan tadi, kami harus bayar harga buang waktu berapa jam. Kami sampai nyasar di hutan hanya karena cuma salah sedikit doang beloknya. Itulah perjalanan
perjalanan hidup kita, Bapak Saudara. Ketika kita udah nggak fokus, ketika kita mulai tidak fokus kepada pedoman hidup kita, kepada firman Tuhan, kepada jalan-jalan Tuhan, tanpa sadar kita tuh lagi ngejalanin hidup yang bawa kita ke tempat yang semakin gelap, dan kita akan semakin bingung, loh, why? Kenapa aku bisa ada di sini? Nah, hidup orang makin susah, makin gini, kita akan komplain. Kita akan komplain. Kita akan tanya-tanya, lah Tuhan, kenapa aku udah baik-baik, kenapa aku jadi kayak gini? Seperti yang kami katakan, loh kenapa kita bisa ada nyampe di sini? Loh, perasaan kita ngikutin Google Map, kenapa bisa nyampe di sini? Kita komplain sama Google Map-nya, sama penuntun jalan. Padahal kami yang salah. Begitulah kita sering di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belum buka firman supaya rohani. Kita buka satu firman Tuhan dalam 2 Korintus 4. Ya. Saya mengajak kita baca firman Tuhan. Saya kita bangkit berdiri 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Singkat saja. Dan kita bangkit berdiri 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Sudah? Kita baca bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Oleh keturahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh kilas zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari judul ini dikatakan harta rohani dalam bejana kanak. Inti yang saya dapatkan di sini adalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi hamba kebenaran. Untuk apa? Untuk membuat semua orang di bumi ini mengenal jalan keselamatan. Tidak semua orang diberikan kesempatan mengenal dan ngeh tentang jalan keselamatan. Dan orang-orang yang sudah diberi kesempatan mengenal kebenaran, tugasnya ada. Ya, kita ini orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Tugas kita apa, Bapak Ibu Saudara? Menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Nah, di dalam ayat yang ketiga saya bacakan sekali lagi. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Lalu dikatakan yaitu orang-orang yang tidak percaya, pikirannya telah dibutakan oleh kilas zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus Yesus yang adalah gambaran. Berarti kuncinya adalah bagaimana kita melekat kepada Injil, firman. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita udah nggak melekat sama firman, Bapak Ibu Saudara, kita nggak lekat sama firman, kita tuh bisa nggak ngeh sama tuntunan jalan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang mau saya bagikan adalah bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki kehidupan yang menjadi dampak, dan itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 jenis yang dipanggil Tuhan untuk melayani.
Yang pertama yang saya lihat di dalam firman Tuhan adalah yang pertama, semua orang dapat melayani. Amin. Semua orang dapat melayani. Semua orang bisa melayani karena memang semua manusia dipanggil di bumi ini untuk melayani. Yang kedua, ada suku tertentu, ada kaum tertentu, ada orang-orang tertentu yang memang dipilih untuk melayani, yaitu dalam rumah Tuhan. Itu sebabnya kita kalau mau jadi hamba Tuhan nggak perlu harus di gereja. Mau jadi hamba Tuhan juga bisa di tempat kerja, bisa juga dimanapun kita bisa menjadi hamba Tuhan. Kita kembali ke poin pertama tadi. Semua orang itu dapat melayani. Bahkan bukan hanya manusia. Di dalam perjanjian lama, kalau kita ingat Bileam juga ditegur Tuhan dengan keledai. Dengan kata lain sebenarnya sang keledai itu lagi melayani Tuhan. Jadi semua orang dipanggil untuk melayani. Jadi kita nggak bisa bilang, aduh si itu aja lah yang cocok jadi singer, si A aja lah yang cocok jadi pembawa firman, jadi ini enggak. Semua kita dipanggil untuk melayani. Kemudian yang lebih spesifik lagi, suku Lewi ditentukan khusus untuk melayani bait Allah. Di dalam perjanjian lama semua orang dipanggil untuk melayani. Bahkan dalam perjanjian baru dikatakan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam Keluaran, Imamat, Bilangan, itu suku Lewi dikhususkan untuk melayani Tuhan. Lalu kita masuk ke dalam perjanjian baru. Dikatakan di sana bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk melayani sesuai kapasitas, talenta, panggilan, sesuai kapasitas iman kita dan panggilan kita. Jadi sebenarnya nggak ada satu manusia pun di sini yang bisa bilang ini, udahlah, aku mah yang penting jadi jemaat aja. Ya udah, yang penting hidup di jalan aja. Tapi yang Tuhan inginkan semua kita harus melayani Tuhan. Melayani di mana? Apakah di gereja? Enggak. Apapun profesi kita, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai abang, sebagai kakak, sebagai orang tua, apapun keadaan kita dipanggil dan harus melayani sesuai kapasitas iman kita. Kapasitas iman. Pak Paulus bilang jangan terlalu tinggi berpikir untuk sesuai kapasitas imanmu saja engkau melakukan dan mengerjakan bagian kita. Nah, kemudian ada 3 hal yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita mengenali siapa yang kita layani saat ini. Nah, ini perlu kita pertanyakan pada diri kita, teman-teman Bapak Ibu Saudara. Kita perlu tanya sama diri kita. Saat ini siapa yang sedang kita layani? Kita sedang melayani Tuhan, melayani dunia, atau melayani ambisi kita? Saya sama suami sering sekali mereview. Kita kalau kayak gini sebenarnya kita lagi melayani Tuhan apa enggak ya? Kita lagi kalau lakukan ini ke si A, kita salah lagi melayani Tuhan apa enggak ya? Sangat aware, sangat hati-hati. Karena gini Bapak Ibu Saudara, ambisi kita dengan keinginan Tuhan, ambisi kita yang dibalut, yang dilapisi seakan-akan keinginan Tuhan, itu beti-beti dengan sebenarnya keinginan Tuhan. Kadang manusia tuh pinter, dibalutlah ke ambisinya dengan hal-hal rohani, padahal sebenarnya dia punya keinginan tersendiri. Nah, ini yang perlu kita murnikan. Kalau kita seperti itu, punten kita nggak ada bedanya dengan Lucifer. Kita pakai fasilitas yang dikasih Tuhan untuk melayani diri kita sendiri. Itu Lucifer. Dan maunya Lucifer kita seperti itu. Nah, kita harus jelas. Kita tuh maunya Tuhan, ngikutin Tuhan atau mau ngikutin siapa? Komplain ketika kita sampai seperti yang saya katakan ilustrasi tadi. Kita tuh udah dikasih Injil, kebenaran, nih Google Map, firman Tuhan. Nih ikutin aja nih, jalan aja, ikutin aja jalan. Kita hanya tinggal perlu ngikutin aja jalan Tuhan. Tapi
sering apa? Jika nama ke dia, jika nama ke dia, jika nama ke sini. Tanpa sadar kita ternyata sampai di sebuah titik yang membuat kita komplain sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapapun kita saat ini, dimanapun sekarang kondisimu, dimanapun sekarang posisimu, kita yang tahu. Saya yang tahu, Bapak Ibu Saudara yang tahu. Di mana posisimu sekarang? Di mana kita sekarang? Kita lagi melayani Tuhan kah? Lagi melayani dunia kah? Atau sedang melayani ambisi kita? Kita yang tahu. Tapi kita perlu garis bawahi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita menggunakan fasilitas yang diberikan Allah dalam diri kita pakai untuk melayani diri kita, melayani kepuasan kita, melayani ambisi kita, melayani kemauan kita, melayani mimpi-mimpi kita. Hey, you are the Lucifer. Saya bukan sudah menghakimi, tapi itulah firman Tuhan. Kita jangan salah gunakan fasilitas yang diberikan Tuhan. Tapi saya yakin kita semua di sini adalah hamba-hamba Tuhan yang murni. Amin. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang mengembalikan semua fasilitas Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bolehkah kita bermimpi? Boleh. Bolehkah kita punya keinginan? Boleh. Bolehkah kita punya kehendak? Boleh. Tapi yang Tuhan inginkan, kehendak kita itu ditaruh di atas kehendak Allah. Sebab di dalam Yeremia dikatakan, rancanganku lebih baik dari rancanganmu. Jalan-jalanku lebih baik dari jalan-jalanmu. Kadang manusia kepentok dulu baru, oh iya Tuhan, kurang baik dari ke Tuhan. Baik. Karena apa? Karena kita sering jalan tuh semaunya kita. Kita udah gak melayani Tuhan. Kita lebih melayani diri kita sendiri, seperti yang diinginkan Lucifer. Kita harus tegas dalam hidup ini. Hidup ini cuma dua pilihan, guys, teman-teman. Lu melayani Tuhan atau melayani Allah, melayani dunia. Kita melayani Sang Yesus yang sudah menebus kita atau melayani ambisi kita sendiri, melayani dunia. Hanya itu. Dan kita nggak bisa di tengah-tengah. Tapi saudara, ketika sebuah masalah datang, saudara berdiri di dua kapal, satu kapalnya Tuhan Yesus, satu kapalnya dunia. Kemudian datang badai, gimana ngadepin badai? Ini kan jalannya apa? Tapi Tuhan nggak mau kita begitu. Ketika ada masalah, ketika kita berdiri di tempat yang tepat, ada masalah datang, kita bisa hadapi dengan kemenangan. Amin. Nah, yang mau kita tanyakan dalam diri kita pagi hari ini adalah, hey, where you are? Kamu lagi ada di mana? Kita sedang ada di mana? Periksa hati kita. Kita saat ini sedang melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Kita sedang mengikuti gambaran Yesus, hamba sejati, atau mengikuti gambaran Sang Lucifer yang ingin seperti Tuhan? Cuma dua itu. Kita sedang ingin melayani Tuhan atau sedang melayani ambisi nafsu kita? Kita harus pilih. Nah, dengan cara itu baru kita bisa maksimal melayani. Baru kita bisa maksimal menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi solution maker dimanapun kita berada. Di tengah zaman ini teman-teman, yang diperlukan itu solution maker, jadi berkat. Teman-teman, Bapak Saudara, kesaksian terakhir, sejak masa COVID ini, kita nggak tahu beberapa anak yang udah datang ke kita, anak muda, orang tua, datang. Ada yang dari Muslim, ada yang juga dari mana gitu, Katolik semuanya. Datang. Cuma satu yang mereka minta, yang pertama adalah kehilangan pekerjaan. Nggak tahu udah berapa banyak. Dari sejak COVID, banyak banget. Solusinya apa? Kita bukan agent locker, tapi solusinya saya cuma bilang, kamu butuh pekerjaan, kamu jangan datang sama musuh, kamu datang sama Tuhan. Setiap anak-anak yang kena dampak dari COVID ini, rata-rata semua mereka karena di PHK, rata-rata di PHK. Kita sama-sama tahu dampak COVID ini yang paling besar salah satunya adalah ke ekonomi.
Kita datang ngapain? Awalnya karena ada butuh, tapi kita bilang, kamu kalau datang cari Tuhan dulu. Saya nggak bisa janjiin, yang penting kamu cari Tuhan dulu, andalin Tuhan. Sembari kita berusaha menjadi dekat, berusaha mencari solusi. Selain itu kita bimbing kerohanian mereka, kita mentor, kita tetap arahkan mereka baik lewat online, baik waktu ketemu. Begitu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi solution maker. Bukan waktu kita lagi kaya baru kita bisa jadi solution maker. Apapun kondisimu saat ini, kita bisa jadi solution maker. Kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi pelayan Tuhan. Amin. Karena itu tujuan kita di bumi. Amin. Jadi pagi hari ini saya tutup dengan Tuhan yang mengatakan di dalam ayat, kita buka sekali lagi. Kita buka di dalam 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23, sehingga kita bangkit berdiri. Ini firman Tuhan penutup karena waktu sangat singkat. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23. 23 ya. Sebab udah 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23. Oke, kita buka bersama-sama 2-3 ya. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dengan harganya lunas dibayar. Karena itu jangan menjadi hamba manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang sebagai penutup, mari kita menjadi hamba Tuhan. Jangan menjadi hamba manusia, jangan menjadi hamba siapapun, tapi jadilah hamba Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan pesan terakhir sebagai kata penutup adalah, mari koreksi hati kita. Saya juga, kita semua di sini. Saat ini siapa yang sedang kita layani? Kita sedang melayani siapa? Apa kita sedang melayani Tuhan? Apakah kita sedang melayani manusia atau dunia? Mari kita kembalikan semua fasilitas, semua kebaikan Tuhan, semua yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bangkit berdiri, kita angkat satu penyembahan kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang kamu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus hidupku oleh segenap kasih,
Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang seharusnya sudah mati secara alami. Kita adalah orang-orang yang seharusnya sudah mati secara daging. Tapi mari coba kita renungkan, berapa kali sering kita membangkitkan daging itu kembali. Berapa kali sering kita membangkitkan ambisi dan membuat Allah mati lagi dan mati lagi demi dosa. Mari saat pagi hari ini saya mengajak kita untuk kembali refleksi, kita kembali merenungkan tujuan hidup kita. Masalah boleh datang dan itu pasti akan selalu terjadi dalam hidup kita. Dan itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan setiap kita. Seberapa banyak kita di tempat ini yang sudah begitu banyak mungkin kita berada di tempat yang sia-sia, membuang waktu dengan begitu banyak, menyia-nyiakan begitu banyak kesempatan. Pagi hari ini Tuhan mau ingatkan kita, hey, waktu sudah begitu sangat singkat, waktu sudah begitu sangat dekat. Come on, kembali pada panggilan, kembali kepada panggilanmu. Yesus katakan pagi hari ini, mari kita semua kembali pada panggilan Tuhan. Apapun adanya kita saat ini, Tuhan gak mau hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita begitu berharga. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang rindu menyerahkan diri, yang rindu kembali kepada jalan Tuhan, yang rindu kembali memberikan panggilan hidupmu kepada Tuhan. Saya mengajak kita mengangkat kedua tangan kita, tanda kita menyerahkan hati kita, menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang hari ini. Jadilah padaku seperti yang hari ini. Benar Tuhan, jadilah pada setiap kami seperti yang Tuhan ingin. Amen. Kami adalah manusia-manusia yang sudah Tuhan bebaskan. Amen. Menjadi manusia-manusia yang bebas merdeka. Amen. Tapi dalam setiap kebebasan dan kemerdekaan itu Tuhan, kami mau biarlah setiap pandangan kami senantiasa tertuju kepadamu. Oleh karena itu jagai setiap kami Tuhan, hati kami, roh kami, hidup kami dengan ketulusan kemurnian yang berasal daripada Roh-Mu. Dan biarlah kami senantiasa hanya berpaut kepada Roh Kudus-Mu sepanjang umur hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kami pada akhirnya boleh berkenan kepadamu. Terima kasih buat setiap saudara kami kekasih yang boleh hadir pagi hari ini. Kami tahu bukan suatu kebetulan, tetapi kami semua ada di tempat ini hanya karena kehendak-Mu, hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih buat pagi hari yang indah, buat cuaca yang baik, buat kesehatan yang sudah Tuhan beri bagi setiap kami, buat pemeliharaan yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kami hingga saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak akan pernah lepas dari kemurahan kasih, kuasa, dan kemuliaan daripada Yesus Kristus Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya yang senantiasa menjaga dan melindungi setiap kami Tuhan di dalam kami mengarungi kehidupan kami di muka bumi ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan segala puji, hormat, dan syukur kami. Haleluya, haleluya.
Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Puji Tuhan. Pak Budi katanya motornya rusak ya. Jadi dia belum bisa ke tempat ini. Doakan terus saudaraku. Dan minggu depan kita akan kembali bertemu beribadah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Budi. Semoga motornya sudah baik ya, bisa bersama-sama di tempat ini. Dan hari Selasa kita akan berdoa pukul 7. Nanti seberapapun yang kita bisa berkumpul berdoa, mungkin baik WA video kita akan berdoa. Dan doakan terus saudaraku segala situasi perkembangan hari-hari ini yang semakin tidak menentu, yang semakin cukup meresahkan, berbagai perkara yang terjadi. Tetapi biarlah kita tetap beriman, kita tetap percaya, tetap mematuhi seluruh protokol, prosedur kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah supaya kita tetap menjaga diri kita dimanapun saudaraku berada, ya baik di gereja maupun di luar gereja, tetap patuhi supaya kita semua beroleh selamat saudara dalam segala situasi yang semakin tidak menentu hari-hari ini. Terima kasih Uli buat firman-Nya. Tuhan memberkati Uli, pelayanannya semua, dan semua teman-teman tim yang ada yang melayani. Kita tahu bahwa di sini kita adalah bukan orang-orang yang melayani sekedar ditunjuk saudaraku ya, tapi kita percaya kita memiliki kemurnian kerelaan hati untuk melayani pekerjaan Tuhan atas apapun yang Tuhan sudah percayakan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mari sama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini untuk bertemu kembali di minggu yang datang. Saudaraku, dengan tertib saya mohon nanti antri keluar, konsumsi akan dibagikan di depan, persembahan silakan masukkan ke dalam kotak, dan saya undang sama-sama semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa menghadap hadirat Tuhan sekali lagi. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah boleh mengakhiri kebaktian kami walaupun di tengah suasana yang kurang biasa sebenarnya Tuhan. Tetapi kami tetap bersuka cita Bapa bahwa ada hadirat-Mu di tempat ini, ada kuasa-Mu di tempat ini, ada hari yang baik yang Tuhan sudah berikan, yang senantiasa Tuhan perhatikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain, Tuhan peliharakan kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh membawa damai sejahtera, membawa shalom ke tengah keluarga kami, ke lingkungan dimanapun Tuhan kami tempatkan. Minggu yang akan datang kami kembali memasuki seluruh kegiatan, kesibukan, tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tetap Tuhan jagai kami, peliharakan kami, beri kami kesehatan, kekuatan, daya tahan tubuh, kami kuat kuasa Roh Kudus. Juga ingatkan kami untuk kami senantiasa berhikmat, menjaga segala sesuatu, berjaga-jaga atas segala sesuatu, dan mematuhi yang pemerintah anjurkan untuk kami lakukan supaya kami tetap selamat Tuhan. Dan di atas itu semua kami tetap berdoa supaya vaksin boleh cepat ditemukan. Pada akhirnya Tuhan kami boleh kembali dengan bebas leluasa melakukan seluruh aktivitas kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara Indonesia, para pemimpin negara kami. Juga kami berdoa di daerah-daerah di mana pandemi semakin meningkat. Kami tetap berdoa buat Jakarta, buat Surabaya, untuk Jawa Barat ini juga Tuhan, juga untuk seluruh pemerintahan baik pusat maupun daerah-daerah, supaya kami semua boleh bisa menata dengan baik, menjaga dengan baik, dan boleh mengantisipasi segala perkara dengan baik. Di atas itu semua kami mohon Tuhan perlindungan-Mu atas gereja-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, dan semua setiap kami yang hadir pada pagi hari ini tempat ini, juga saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memeliharakan seluruh rumah tangga mereka Tuhan, dan rumah tangga dan keluarga kami semua Tuhan Yesus. Dan kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak pernah berhutang, kasih karunia-Mu senantiasa melimpah hidup kami, dan Tuhan selalu membalaskan semua yang baik, perkara yang baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami yang mau melakukan semua hal-hal yang baik di hadapan hadirat-Mu. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati gereja-Mu juga ini Tuhan Yesus, dan Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang mungkin dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan menyelesaikan campur tangan atas setiap persoalan, permasalahan, pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap saudara-saudara kami Tuhan yang tidak bisa Hamba-Mu sebutkan satu persatu. Berkati usaha, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, pelayanan, dan semua hal yang Tuhan sudah percayakan atas kehidupan kami. Sekalipun itu nampaknya kecil di hadapan manusia, tetapi kami percaya ada kuasa Tuhan yang besar yang akan menyertai, menolong, dan memberkati semuanya itu menjadi kebaikan bagi kehidupan setiap kami. Setiap jerih lelah kami, usaha pekerjaan kami, dan pelayanan kami percaya Tuhan tambah-tambahkan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan serta kemurahan Tuhan atas itu semua. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara-saudaraku. Kiranya berkat Allah Bapa,
dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus putranya yang tunggal, di dalam persekutuan rohnya yang maha kudus, yang senantiasa memberi hikmat, memelihara saudara dan saya, kiranya menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Diberkatilah engkau di ladangmu, diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah seluruh jerih payahmu, sebab upahmu besar di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kiranya berkat kasih karunia Tuhan yang besar itu melingkupi, menyertai engkau dan aku sampai selama-lamanya. Haleluya. Besar anugerahmu, melimpah bagiku, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah bagiku, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Haleluya, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Selamat siang, sampai minggu yang akan datang.